Hai semuanya, perkenalkan nama aku Geulan Puramiati dengan NIM 22010100159. Jadi kali ini aku akan nge-review perusahaan startup di Indonesia, yaitu perusahaan Gojek. Nah, jadi sebelum kita membahas kenapa bisa berdirinya perusahaan Gojek ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa yang mendirikan atau membuat perusahaan ini. Nah, jadi perusahaan Gojek ini didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Indonesia. Beliau juga merupakan lulusan Harvard Business School. Nah, jadi ide awal Gojek itu muncul ketika Bapak Nadiem Makarim merasakan frustasi dengan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dan Bapak Nadiem Makarim ingin memberikan solusi yang lebih baik untuk memperbaiki transportasi di kota Jakarta. Maka dari itu, Bapak Nadiem Makarim memilih untuk naik ojek pangkalan daripada naik mobil. Karena kalau Bapak Nadiem menggunakan mobil, dia akan terjebak kemacetan di kota Jakarta, sehingga dia memilih untuk memakai ojek pangkalan. Namun ada kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Nadiem Makarim saat itu karena dia harus menunggu beberapa jam ojek pangkalan karena dia masih dapat penumpang. Jadi Bapak Nadiem Makarim ini tidak tahu kapan ojek pangkalan tersebut akan kembali ke pangkalannya. Nah, setelah itu Bapak Nadiem Makarim kepikiran untuk mengembangkan ojek ini menjadi layanan yang lebih simpel dan canggih. Adapun langkah pertama yang dilakukan Bapak Nadiem Makarim yaitu menginterview beberapa ojek pangkalan tersebut dengan menanyakan apa keluhan, kesusahan para ojek pada saat mencari penumpangnya. Nah, atas dasar frustasi dengan kemacetan ini, Bapak Nadiem Makarim mulai melihat ada peluang untuk mengembangkan layanan bagi pengemudi dan penumpang ojek. Sehingga banyak pertimbangan dan penyusunan strategi yang dilakukan untuk mengembangkan layanan tersebut. Kisah sukses perusahaan Gojek ini bermula hanya 20 pengemudi pada saat itu. Selain itu, Gojek juga belum mengeluarkan aplikasi dan hanya mengandalkan call center sebagai penghubung antara penumpang dan pengemudi. Setelah itu, di pertengahan 2014, Bapak Nadiem Makarim mendapatkan penawaran pendanaan atau investasi. Nah, dari situ Gojek mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya berhasil mengeluarkan atau meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS. Sehingga sistem pemesanan menggunakan call center ini tidak lagi digunakan. Nah, karena popularitas Gojek yang semakin meningkat, muncullah jenis usaha yang sama yaitu Grab, yang bisa dibilang itu pesaing dari perusahaan Gojek. Tapi Gojek tidak hanya diam begitu saja. Dengan kedatangan pesaing ini, Gojek semakin semangat untuk membakar uang, seperti ngasih promosi dan loyalitas yang gede-gedean supaya mereka bisa mendapatkan lebih banyak customer dan mitranya. Nah, meskipun Gojek merasa terancam oleh Grab, tapi Gojek sadar kalau permainan dan persaingan harga nggak bakal mungkin bikin company sistemnya berkurang. Jadi pada akhirnya di tahun 2015 sampai 2017, Gojek mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga bisa mengeluarkan banyak fitur-fitur baru sebagai strategi bertahan dan bentuk perlawanan terhadap Grab. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi hingga sekarang, Gojek sudah memiliki ratusan mitra serta jutaan pelanggan dari berbagai macam usia. Nah, layanan Gojek juga tidak hanya berfokus pada bidang transportasi saja, tetapi layanan Gojek sudah maju lebih jauh dan hampir segala aspek dalam kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi, seperti layanan pembayaran, pengiriman, hingga pesan makanan dan belanja online. Sehingga kita bisa menggunakan aplikasi atau layanan Gojek ini kapan saja dengan keinginan dan kebutuhan kita.
Nah, adapun layanan-layanan atau fitur-fitur Gojek yang dimiliki di aplikasi tersebut. Nah, saya akan menjelaskan beberapa layanan teratas yang sering digunakan oleh pengguna. Yang pertama, ada GoRide, ada GoCar, ada GoFood, ada GoSend, ada GoMart, dan ada GoTagihan. Nah, jadi GoRide ini digunakan untuk mencari ojek sepeda motor. Kalau GoCar ini digunakan untuk mencari ojek mobil. Itu ada GoFood. Jelas GoFood itu digunakan untuk pemesanan atau pembelian yang berhubungan dengan makanan, minuman. Nah, kalau GoSend ini digunakan untuk pengiriman barang. Kalau GoMart ini tentunya digunakan untuk berbelanja. Kalau GoTagihan ini bisa digunakan untuk pembayaran listrik, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Saya pernah menggunakan layanan GoCar. Jadi, menurut saya layanan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kita akan otomatis diberikan driver yang terdekat dengan lokasi kita. Selain itu, banyak ada promo-promo yang diberikan sehingga kita dapat nilai yang murah atau harga yang murah. Ada fitur GoFood. Nah, jadi fitur GoFood ini juga pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya itu kita sebagai kaum remaja atau generasi sekarang yang sudah mengenal kata males untuk keluar rumah, jadi kita itu bisa pesan makanan lewat GoFood ini yang sangat simpel tanpa kita harus mengeluarkan tenaga, karena kita bisa menggunakan aplikasi GoFood ini tinggal memilih makanan yang kita mau pesan. Setelah itu kita pesan, lalu kita juga bisa melakukan pembayaran tersebut langsung lewat transfer. Sekian hasil review perusahaan Gojek dari saya. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih. Bye bye.